Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film bioskop ya. Film bioskop yang baru tayang hari Rabu kemarin. Dan kayaknya ini satu-satunya film luar yang cukup besar yang tayang di hari Rabu. Soalnya The Crow yang harusnya juga tayang Rabu kemarin itu mendadak lenyap. Bahkan gue denger banyak yang udah beli ATS, Advance Ticket Sale, dan akhirnya di refund sama nggak tahu MTix atau Tix ID gitu. Karena mendadak hilang. Gue nggak tahu pasti sih itu hilangnya kenapa, tapi kemungkinan ya karena emang masih ada film yang jalan. Apalagi kalau bukan Kang Mak, itu masih rame banget, jadi kayak dikasih ruang untuk lebih berkembang gitulah penontonnya. Jadi buat yang nungguin The Crow harap sabar. Gue nggak tahu itu kapan akan tayang. Bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, atau mungkin hari Jumat ini tayang. Who knows? Bisa mendadak lah, tergantung situasi. Tetapi untungnya film yang ini tetap jadi rilis dan kayaknya nggak akan terlalu rame juga penontonnya ya, karena itu tadi Kang Mak masih rame dan di sini nggak ada sosok yang buat penonton Indonesia ya, at least itu bisa bikin mereka tuh langsung rame ke bioskop. Jadi kayaknya sepi sih penontonnya dan bakal berujung jadi sesuatu yang underrated gue bilang, karena ini keren. Ini adalah film thriller yang keren, yaitu yang berjudul Blink Twice, yang juga menandai debut penyutradaraannya Zoe Kravitz. Yes, Zoe Kravitz yang itu anaknya Lenny Kravitz yang jadi Catwoman. Pada saat gue ngeliat trailernya tuh ada nama Zoe Kravitz. Awalnya tuh karena gue nonton sekilas gue pikir oh yang main Zoe Kravitz, tapi ternyata bukan, Naomi Aki yang main. Turns out si Zoe Kravitz jadi sutradara. Gue kayak wow, apakah ini cuman karena dia punya nama besar terus dapat kesempatan, dapat privilege bisa jadi sutradara tanpa skill kayak yang udah banyak terjadi gitu. Awalnya gue mengkhawatirkannya itu, ternyata enggak. Dan bahkan setelah nonton Blink Twice ini gue gak akan kaget nih misalkan dalam waktu mungkin 5-6 tahun ke depan nama Zoe Kravitz nih berubah, bukan lagi dikenal sebagai aktris doang tapi jadi salah satu sutradara paling berbakat. Dan satu hal di luar filmnya yang gue apresiasi itu adalah trailernya. Zaman sekarang tuh udah jarang gitu ada trailer untuk film misal thriller gini ya, yang gak ada embel-embel misalkan dari Jordan Peele atau kemarin Trap dari M. Night Shyamalan gitu. Kalau itu kan kita gak tahu apa-apa, cuman ngelihat nama mereka di trailer juga udah tertarik gitu. Tanpa ada embel-embel itu bisa munculin rasa penasaran dan gak perlu pakai spoiler terlalu banyak. Lu perhatiin deh trailernya Blink Twice, gak apa-apa lu tonton dulu. Kalau misalkan lu belum nonton filmnya, lu tonton trailernya dulu gak apa-apa, karena gak spoiler, bikin penasaran tapi gak ngebocorin banyak hal. Yang muncul tuh adalah pertanyaan, wait, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini ada apa nih sebenarnya di film ini? Kalau ceritanya sendiri menyoroti karakter Frida yang diperanin Naomi Aki. Dia itu adalah waitress yang ngefans banget sama seorang miliarder yang namanya Slater King. Itu diperanin Channing Tatum. Slater King itu semacam apa ya istilahnya, tech bro gitu mungkin. Dia miliarder di bidang teknologi. Dan belum lama ini si Slater King itu kena kontroversi. Jadi dia sempat ngilang, lenyap dari sorotan publik, mundur dari posisi CEO, dan akhirnya muncul lagi setelah sekian lama sebagai sosok baru yang ngakunya itu udah berubah karena udah ngejalanin terapi dan hidup di alam gitu. Karena dia tuh mengasingkan diri gitu. Dia beli pulau terus kemudian hidup di sana dengan cara alami, nangkep ikan lah, hidup di alam lah. Dan begitu dia balik dari pengasingan dia ya, Slater King langsung diundang di interview lah, terus langsung menghadiri gala, pesta, dan kayaknya publik juga gak terlalu mempermasalahkan itu. Soalnya di realita kan kenyataannya emang juga kayak gitu ya, sama gitu. Di era-era media sosial ini orang-orang bisa dengan mudah mengcancel seseorang, public figure gitu, misalkan aktor lah atau selebritis, selebgram, seleb tweet dan lain-lain tuh bisa dengan gampang di cancel, jatuh kadarnya pada saat itu. Tapi kemudian gampang juga untuk naik lagi, gampang juga untuk dilupain. Jadi gampang untuk cancel dan gampang juga untuk memaafkan atau melupakan. Jadi kayak gak ngefek gitu. Apalagi buat orang-orang kayak Slater King ya, atau selebritis yang kaya raya, itu kan kayak ya udahlah, gue ngilang bentar gitu, mundur bentar dari dunia hiburan atau dunia apapun tempat dia itu bekerja. Toh gue udah punya duit banyak. Nanti kalau misalkan publik udah lupa, ya udah pelan-pelan gue masuk lagi. Mungkin bikin video klarifikasi gitu, minta maaf, that's it, kelar, lupa semua orang. Dan si Frida juga kayak bodo amat ngelihat kontroversi yang dialami idolanya, tetap ngefans, tetap terobsesi, dan pada akhirnya suatu hari dia sama sahabatnya Jess itu dapat kesempatan buat ikutan pesta di pulau kepunyaan Slater King.
terbang. Nah, di pulau itulah pertanyaan anjir ini sebenarnya ada apa tuh bakalan banyak muncul. Dan pertanyaan itu muncul terus sampai mungkin sekitar lebih dari setengah jam lah, mungkin 40 menit gitu. Karena kayak nggak ada apa-apa. Ya udah, Frida sama Slater King sama tamu-tamu lain kan juga ada, yaitu pesta, dapat makanan mewah, mabok-mabokan pakai champagne mahal, dan kadang-kadang tuh malam-malam mereka pakai drugs gitu yang ditetes caranya makanya. That's it, kayak nggak ada apa-apa. Semuanya happy, semuanya fun. Dan itu mungkin bakal bikin beberapa orang tuh ngerasa kalau film ini setupnya kepanjangan. Dan itu nggak sepenuhnya salah sih, karena kayak tadi gue bilang ya, first act-nya itu bisa nyampe lebih dari setengah jam, itu lumayan panjang coy. Tapi buat gue emang filmnya sengaja ngelakuin itu. Dia bukan kayak luput ngukur durasi gitu, atau nggak bisa mengatur wah ini harus ada kelar nih kelamaan gitu. Nggak, emang sengaja dilakuin itu biar kita nih yang nonton, penonton itu ada di posisi yang sama kayak karakternya. Enjoy, nikmatin pesta, ngelihat pemandangan yang happy, yang indah, dan akhirnya lengah. Dan pada saat udah lengah langsung disergap. Karakternya disergap sama kejahatan yang terselubung, yang tersembunyi di filmnya. Kitanya disergap sama hal-hal yang unexpected. Dan makin kaget rasanya karena kita tuh udah lengah. Gue udah lengah, gue kayak wah oke, enjoy aja nih party. Tiba-tiba der anjing. Tapi sebenarnya kalau lu perhatiin filmnya udah ngasih beberapa clue sih. Clue-nya itu disebar pelan-pelan gitu. Dari mereka datang ke pulau tuh udah mulai ada keanehan sebenarnya. Jadi gak kerasa mendadak dan out of nowhere pada saat nantinya misteri itu mulai kebuka. Dan pas misterinya udah kebuka, poin yang mau disampaikan sama Blink Twice ini sangat kerasa sih. Langsung kelihatan gitu lah sebenarnya mau ngomongin apa. Jadi ini sebenarnya kalau gue lihat adalah cerita tentang kebobrokan maskulinitas nih ya. Cowok-cowok yang bobrok, yang menempatkan perempuan itu dalam kondisi bahaya, terus memanipulasi perempuan-perempuan itu, ngejadiin mereka itu semacam boneka yang patuh, yang cuman bisa senyum, yang cuman jadi pelampiasan nafsu, diobjektifikasi ya, yang sesuai dengan kemauan para cowok-cowok brengsek itu. Jadi pulaunya si Slater King tuh kayak simbol gitu, simbol dunia sekarang yang itu nyimpan banyak bahaya buat perempuan. Dan bahaya itu bukan dari monster, bukan dari hewan buas atau apapun, tapi ya dari itu para cowok-cowok kaya yang manipulatif, yang memegang kuasa, dan mostly white people. Sama sih sebenarnya juga mengkritik itu, karena kan ya white people di Amerika mayoritas memegang kuasa, bisa punya duit, ya udah dapat dengan gampang itu memanipulasi perempuan apalagi yang dari minoritas. Tapi Blink Twice ini bukan cuma jualan isu ya, bukan semata-mata kayak wah ini tuh isunya bagus nih, relevan, penting, jadi otomatis filmnya juga bagus, nggak kayak gitu. Kayak tadi udah gue bilang, Zoe Kravitz ini sebagai sutradara walaupun baru debut ya, ini baru debut udah ngeliatin bakat yang anjir gede banget. Dia itu punya visi, itu adalah sesuatu yang jarang dipunyai sutradara yang baru debut. Biasanya kalau sutradara baru debut kan ya udahlah ya, main aman aja kita nih, yang penting debut kita nih solid, so-so nggak apa-apa, yang penting jangan sampai gagal. Udahlah proper aja, nggak usah main yang aneh-aneh. Tapi di sini nggak, si Zoe Kravitz ini punya visi dan dia berani ngeluarin semua visi itu. Satu yang buat gue berani banget itu adalah gimana film ini berceritanya itu kayak memori. Ini gue agak susah mungkin menjelaskannya tanpa spoiler ya, tapi gini nih, sepanjang film lo tuh akan sering melihat adegan-adegan singkat yang itu bakalan muncul tiba-tiba gitu. Kayak tiba-tiba muncul adegan flashback, atau tiba-tiba muncul adegan yang kita nggak tahu settingnya kapan. Dan itu cuman sekilas, cuman kayak satu kedipan mata gitu, kayak tek muncul tek, apa nih? Nah, itu sering terjadi nanti sepanjang durasi. Dan mungkin ini akan bikin beberapa orang menilai wah film ini editingnya chaos. Gue paham sih pada saat ada yang bilang seperti itu. Tapi sekali lagi, editing chaos itu emang dilakuin on purpose, ada maksudnya. Maksudnya adalah si Zoe Kravitz ini pengen nyamain filmnya, ngebentuk filmnya itu kayak cara kerja memori seseorang, memori manusia. Memori kan gitu, kadang kita lagi ngapain, bahkan kayak sekarang nih gue lagi take misalkan, bisa tiba-tiba ada memori random yang keingetes gitu, tunggu, oh iya gue inget ada peristiwa itu, bisa kan? Memori kan kayak gitu, ingatan kita kayak gitu, apalagi ingatan-ingatan yang mungkin dipress, disembunyikan gitu misal, karena mungkin itu ingatan yang gak menyenangkan, bisa tiba-tiba itu muncul. Nah Blink Twice ini banyak munculin adegan-adegan yang diselipin secara singkat karena biar kayak
memori. Tujuannya apa ya? Biar kita sebagai penonton itu bisa ngerasain apa yang ngerasain protagonisnya. Karena protagonisnya kayak gitu, nanti tiba-tiba dia keinget sesuatu. Oh, apa itu ya? Nah, itu biar kita ada di posisi yang sama kayak dia. Itu berani banget sih seorang sutradara debutan mengemas filmnya kayak gitu. Dan di hal-hal yang lebih basic juga bagus. Gue suka gimana Zoe Kravitz itu ngemas intensitas. Dia bisa bikin atmosfer yang menegangkan itu dari adegan-adegan yang sunyi. Dia nggak tergoda kayak banyak sutradara debutan untuk wah ini lagi sunyi ya udah gue masukin musik yang ambien yang dark gitu. Enggak. Udah kalau memang butuhnya lagi sunyi ya udah sunyi aja, dan itu kerasanya lebih menegangkan. Dan pada saat kesunyian itu harus dipecah, directingnya juga bagus. Gue nggak sabar nungguin Zoe Kravitz itu ngedirect film horor hantu yang banyak jump scare. Soalnya udah mulai kelihatan nih di sini. Bibit-bibit skillnya dia untuk mengemas jump scare tuh kelihatan. Dari hal-hal kecil kayak cuman orang lewat sampai hal-hal yang besar ya, tiba-tiba orang nongol, itu bisa semuanya kerasa mengejutkan. Bikin gue tuh sering kaget kayak anjir, apa tuh? Oh, ternyata orang lewat. Dan sama, itu tujuannya adalah biar kita ada di posisi yang sama kayak karakternya. Yang insecure, yang deg-degan, yang cemas, yang bisa mendadak tuh kaget. Makanya satu hal yang menonjol banget dari Blink Twice adalah gimana dia itu bisa di 1 detik kerasa happy, suasananya menyenangkan, tapi sedetik kemudian cuma dalam sekejap mata itu bisa berubah 180 derajat jadi sesuatu yang serem banget, sesuatu yang shocking. Kayak di satu scene nih, gue nggak akan spoiler scene-nya mana, tapi ada scene yang itu dikemas pakai single take, lu akan tahu yang mana nanti pada saat udah nonton. Dan itu kelihatan anjir fucked up banget lah, kayak gue lagi ngeliat neraka kebejatan di dunia gitu. Kayak gue anjing, what the fuck, ini gue kayak lagi nonton neraka men. Anjir, itu adegan gila banget. Dan itu kerasa makin shocking karena treatment yang dipakai tadi. Dari yang awalnya fine-fine aja bisa tiba-tiba itu berubah 180 derajat. Hasilnya makin shocking. Oke, kalau skor buat Blink Twice, awalnya nih sebenarnya gue sempet mau kasih tinggi banget loh. Bahkan gue sempat memikirkan angka 9. Tapi pas masuk babak akhir itu ada satu lubang yang buat gue aduh sayang banget nih, yaitu soal rules. Sekali lagi ini gue gak bisa jabarin rules kayak gimana yang gue maksud biar gak spoiler. Nantinya kan akan di reveal tuh sebenarnya apa sih yang terjadi di balik pesta Slater King. Nah, hal yang terjadi itu buat gue rulesnya gak jelas. Kayak seolah-olah orang-orang yang nulis naskahnya, termasuk si Zoe Kravitz juga ya, dia ikutan nulis. Itu kayak apa ya, kalau kata males tuh kayak berlebihan gitu, karena gak males sama sekali. Cuman kayak udah bingung nih, kehabisan ide buat nentuin detail dari rulesnya tuh gimana. Dan mereka langsung memutuskan udahlah bodo amat, udah nggak usah, biarkan ini jadi kelemahan yang kita sadari gitu. Nah, buat gue itu sayang sih, karena masih bisa sebenarnya dijelasin rulesnya, detailnya, cara kerjanya itu gimana tuh masih bisa. Dan buat gue itu ya nggak fatal sampai menghancurkan filmnya, tapi jelas lumayan mengurangi penilaian gue sih. Jadi skornya ya cukup dikasih 8 dari 10, ya tetap tinggi ya. Jadi silakan lah ditonton kalau misalkan kalian pengen nonton thriller yang keren, karena ya Trap kemarin kan begitulah ya, nggak jelek sih, cuman come on, Shyamalan tuh memang inkonsistensinya luar biasa. Nah, kalau lu masih ngerasa wah kurang puas nih, gue butuh thriller yang keren, tontonlah Blink Twice, ini keren banget. Dan bisa disegerakan mungkin ya, karena kayak tadi gue bilang, ini pas gue nonton kemarin penontonnya sepi nih, jadi bakal cepet hilang juga dari layar, dari bioskop. Belum lagi kalau misalkan The Crow mendadak akhirnya dikeluarin, dirilis tuh, nah udah habis layarnya, jadi segerakan ditonton. Oke, dan buat yang udah nonton bisa juga lu bagiin review lu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ngerti jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara ya, ada Super Thanks, Saveria, dan juga lu bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama mereka-mereka ini dari tier BSC dan La Familia. Thank you so much. Nanti segera ditunggu ya pengumuman live stream khusus membership, kemungkinan minggu depan, kemungkinan awal minggu, ditunggu aja. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.